Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan vektor. Dan perbandingan vektor itu bisa ditinjau oleh dua cara. Cara yang pertama secara geometris dan cara yang kedua secara analitis. Nah, sekarang saya mau menjelaskan perbandingan vektor secara geometris. Nah, di sini ada 3 gambar, ada gambar A, B, dan C. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, misalnya ada garis AB, dan pada garis AB itu terdapat titik P. Nah, titik P-nya kalau untuk gambar yang A ada di antara A dan B. Sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan antara A ke P dengan P ke B. Nah, jadi saya buat dulu garisnya. Saya bikin dari A ke P-nya itu adalah M. Saya kasih warna merah, ini M. Dan dari P ke B-nya itu saya bikin N dengan garis warna biru. Nah, sehingga kalau saya mau buat perbandingannya, AP berbanding PB, maka kita bisa lihat perbandingan AP terhadap PB-nya itu adalah M berbanding dengan N. Itu untuk gambar yang A. Nah, untuk gambar yang B, kita bisa lihat di sini ada garis AB, di mana P-nya itu ada setelah AB, setelah garis AB. Nah, ini di sini ada titik P. Nah, di sini pun kita bisa juga mendapatkan perbandingan antara AP berbanding dengan PB. Nah, jadi saya buat garisnya dulu dari A ke P. Aduh, kelewat. Nah, sini ya. Dari A ke P saya bikin sama juga dengan hurufnya M. Dan dari P ke B itu saya bikin N. Sehingga kita juga bisa dapat perbandingan antara AP berbanding PB. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, AP A ke P itu adalah M. Dan berbanding PB. Nah, P ke B. Nah, kita lihat bahwa P ke B-nya itu melawan arah dari A ke P. Nah, kalau A ke P kan dia arahnya ke sebelah kanan ya. Kalau P ke B-nya kan dia berlawanan arah tuh ke sebelah kiri. Sehingga perbandingannya M berbanding, karena si P ke B-nya berlawanan arah, maka kita bikin jadi min N. Ini menandakan bahwa si N-nya itu berlawanan arah dengan si M-nya. Atau sebaliknya, bisa jadi AP-nya, AP berbanding PB-nya, bisa jadi M-nya yang negatif. Karena kita nggak tahu nih garis AB-nya itu arahnya A ke B atau B ke A. Nah, jadi ini kita bisa punya dua asumsi. Bisa jadi min M berbanding dengan yang N positif sekarang. Berbanding dengan N. Nah, kira-kira seperti itu untuk jawaban yang B. Untuk penjelasan yang C, di sini ada gambar. Titik P-nya berada sebelum garis AB. Kalau yang B tadi, titik P-nya itu setelah garis AB. Nah, sekarang titik P-nya sebelum garis AB. Nah, kita juga bisa mendapatkan perbandingan AP berbanding PB. Saya tulis dulu ya. AP berbanding PB. Kalau sudah ditulis, kita buat gambarnya. Nah, di sini. Saya tetap konsisten dengan AP-nya tetap dengan warna merah, yaitu M. Dan PB-nya saya kasih garis warna biru, yaitu N. Putus ya. Nah, kita bisa asumsikan bahwa AP berbanding dengan PB itu adalah M berbanding dengan min N. Loh, kok begitu? Iya, karena kan kita lihat di sini AP-nya, saya mau misalnya arah positifnya itu ke kiri misalnya. AP berbanding PB. Nah, ini kan mereka arahnya saling berlawanan ya, antara AP dengan PB. Gitu kira-kira. Sehingga salah satu pembandingnya itu pasti ada yang negatif karena saling berlawanan arah. Bisa jadi sebaliknya, bisa jadi AP berbanding PB-nya, bisa jadi M-nya negatif berbanding dengan N. Oh, berarti sama antara gambar B dan C. Ya, sama, tapi perbedaannya adalah titik P di sini sebelum garis AB
dan titik P di sini setelah garis AB. Maka bisa disimpulkan dari ketiga penjelasan ini secara geometris tentang perbandingan vektor bahwa gambar yang A, si titik P itu, jadi saya bikin garis untuk kesimpulannya, bikin garis untuk yang A, P itu membagi di dalam garis AB. Nah, saya tulis di dalam AB. Kenapa? Karena titik P-nya ada di antara A dan B. Dan untuk gambar yang B, titik P-nya itu membagi di luar AB. Dan untuk yang C, dia sama dengan B. Sama-sama P-nya membagi di luar AB. Perbedaannya apa antara B dan C? Perbedaannya itu tadi, titik P di B, untuk gambar yang B, titik P-nya itu setelah garis AB. Dan yang C, gambar yang C, titik P-nya itu sebelum garis AB. Maka dari gambar B dan C bisa disimpulkan bahwa gambar B syaratnya harus M lebih dari N. Karena kita lihat ya, M-nya itu kan lebih panjang dibanding si N-nya. Nah, untuk yang C, M-nya harus kurang dari si N. Karena kita bisa lihat M-nya lebih pendek dibanding dengan N-nya. Nah, jadi kesimpulan dari perbandingan vektor secara geometris adalah ada dua. Bisa jadi P-nya atau titik bisa membagi di dalam garis atau bisa jadi di luar garis. Dan di luar garis juga ada dua kriterianya. Ketika M-nya lebih besar dari N atau ketika M-nya lebih kecil dari N. Kira-kira seperti itu.